Pakai saya pakai. Sudah, alhamdulillah. Dr. Helda aja berarti ya? Atau Dr. Helda saja? Sudah direkam itu, sudah direkam. Sudah ya? Oke. Baik, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibinal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, peserta diskusi kopi hangat dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita bisa menghadiri sebuah diskusi yang temanya sangat urgen bagi kita sebagai seorang Muslim, yaitu tentang mewasatiyahkan wasatiyah. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya membahas tentang hakikat dari wasatiyatul Islam, sebagaimana tadi disinggung oleh moderator, bahwa wasatiyah itu ibarat pisau mengandung dua sisi. Bisa digunakan untuk kebaikan, tapi di sisi yang lain juga bisa untuk keburukan. Dalam konteks inilah wasatiyah yang merupakan salah satu karakteristik ajaran Islam harus dikembalikan kepada makna aslinya. Ya. Harus dikembalikan kepada makna aslinya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya membahas tentang apa dan bagaimana terminologi wasatiyah, secara bahasa, wasatiyah dalam bahasa Arab itu ada 5 pengertian. Ada kata-kata yang sinonim dengan kata wasatiyah, yang dengan kita memahami sinonim kata-kata ini, kita akan memiliki gambaran yang komprehensif, gambaran yang utuh apa yang dimaksud dengan wasatiyah. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, wasatiyah itu bermakna al-adlu. Al-adlu, yaitu sikap adil. Yang kedua adalah al-muqtasid. Al-muqtasid itu artinya pertengahan. Dan yang ketiga adalah al-waznu, timbangan. Dan yang keempat adalah al-qistu, adil. Dan yang kelima adalah as-sirat, as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Itulah beberapa kata yang semakna, yang satu substansi dengan makna wasatiyah, yaitu al-adl, al-muqtasid, al-waznu, al-qist, sama as-sirat al-mustaqim. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, betapa pentingnya kita mewasatiyahkan wasatiyah, karena akhir-akhir ini
terminologi wasatiyah yang mulia itu dipandang secara keliru kalau kita menggunakan dua cara pandang yang berbeda. Di sisi yang agak kanan, itu menuduh bahwa wasatiyah ini adalah bukan ajaran Islam. Bukan ajaran Islam, tetapi ini adalah propaganda Barat agar umat Islam menjadi Muslim yang moderat. Muslim yang moderat itu seperti apa? Muslim yang tidak komitmen kepada agamanya, Muslim yang tidak mau menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, di sisi yang lain, ada yang menerima terminologi wasatiyah, tapi digunakan untuk liberalisasi, digunakan untuk melakukan toleransi yang kebablasan. Seolah-olah pemahaman wasatiyah ini membenarkan paham pluralisme agama. Seolah-olah wasatiyah ini digunakan untuk menerima paham sinkritisme yang mencampur adukkan antara agama, satu agama dengan agama yang lain, yang mencampur adukkan antara agama dengan budaya. Nah, dua sikap ini tidak sesuai dengan wasatiyatul Islam. Di satu sisi ada yang menuduh wasatiyah itu adalah tidak ada landasannya dalam ajaran Islam, tapi di sisi yang lain ada kelompok yang menggunakan terminologi wasatiyah untuk liberalisasi, untuk melakukan sinkritisme agama, untuk melakukan toleransi yang kebablasan. Sehingga kalau ada seorang Muslim misalkan tidak mau menghadiri katakanlah perayaan agama tertentu, itu dianggap ekstrim. Ini sudah nggak tepat atas nama wasatiyah, tapi justru menuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak tepat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dan bagaimana sebenarnya wasatiyah yang digambarkan oleh Al-Qur'an? Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mengkaji Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 143. Al-Baqarah 143 ini menjelaskan tentang konsep wasatiyah, konsep moderasi, konsep Islam yang proporsional, konsep Islam yang objektif di dalam memandang sesuatu. Nah, yang menarik jemaah sekalian, di dalam surat Al-Baqarah ayat 143 ini yang merupakan pertengahan dari surat Al-Baqarah, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menempuh jalan wasatiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Demikianlah kami jadikan kalian wahai umat Rasulullah ummatan wasaton, umat yang pertengahan, umat yang proporsional, umat yang seimbang, umat yang objektif. Inilah landasan wasatiyah dalam Al-Quran yang memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjauhi ekstrim di satu sisi dan sekaligus menjauhi liberalisasi di satu sisi. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, para ulama itu membatasi bahwa ciri utama wasatiyah itu yang pertama adalah la ifrat, tidak
ekstrim dalam beragama, tidak menambah-nambah ajaran agama yang sudah jelas, tidak menyulit-nyulitkan yang mudah. La ifrat. Nah, di sisi yang lain wasatiyah itu juga wala tafrid. Tidak memudah-mudahkan agama, tidak melakukan liberalisasi agama. Nah, dengan menggabungkan antara la ifrat wala tafrid, ini sama dengan bahasa yang digunakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa dalam memahami Islam itu kita harus mengkategorikan hukum itu ada dua. Yang pertama adalah al-ahkam as-sabita, al-ahkam as-sabita, hukum-hukum yang permanen, hukum-hukum yang tidak akan berubah walaupun zaman telah berubah. Nah, ini kita harus pertahankan. Biasanya ini berlaku dalam masalah akidah, kemudian ibadah, dan akhlak. Jadi akidah, ibadah mahdoh, dan akhlak itu adalah sesuatu yang sabit, sesuatu yang permanen, tidak akan berubah sampai kapanpun. Atau dengan kata lain, ini yang disebut dengan al-ma'lum minad din bid-darurah. Perkara-perkara yang sudah jelas dalam agama tidak akan berubah sepanjang zaman, tidak akan berubah sampai hari kiamat. Tapi di sisi lain yang Bapak dan Ibu sekalian, di samping hukum Islam itu ada yang permanen atau sawabit, ada juga hukum Islam itu termasuk kategori al-ahkam al-mutaghayyirah. Hukum-hukum ijtihad, hukum-hukum yang dihasilkan oleh fatwa, yang bisa berubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, situasi, kondisi, adat istiadat yang ada. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Taghayyurul ahkam bitaghayyuril azmina wal amkina wal ahwal. Hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan tempat, perubahan situasi, perubahan budaya, perubahan perubahan ruang dan waktu. Nah, kalau kita ingin konsisten dengan wasatiyah, maka kita harus mengimani dua hukum ini. Yang pertama adalah hukum yang permanen, yang kedua adalah hukum yang fleksibel, hukum yang dinamis. Tapi prakteknya secara faktual Bapak dan Ibu sekalian, ada di antara umat Islam yang menjadikan seolah-olah hukum Islam itu semuanya permanen. Semuanya dianggap ijma. Tapi di satu sisi ada kelompok yang menjadikan Islam itu semuanya lentur, Islam itu semuanya dinamis, Islam itu bisa berubah sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi. Nah, ini perlu diseimbangkan. Oleh karenanya para ulama menjelaskan bahwa wasatiyah itu adalah tidak ekstrim, kemudian tidak liberal. Tidak ekstrim, tidak terlalu mempersulit agama, tidak menyulit-nyulitkan cara beragama kita, tapi juga tidak memudah-mudahkan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya semua gerakan-gerakan Islam itu mengaku bahwa kelompoknya adalah kelompok wasatiyah. Hanya saja secara implementasi, secara aplikasi di lapangan itu ada problem. Sebagaimana tadi dikatakan oleh moderator bahwa wasatiyah itu bermata dua. Bisa digunakan untuk kebaikan, tapi juga bisa digunakan untuk keburukan. Oleh karenanya, ada seorang ulama dari Mesir memberikan tamsil apa itu wasatiyah. Wasatiyah itu, kata sang ulama, adalah ibarat seseorang yang ketika naik gunung, dia sudah sampai di puncaknya. Kalau seseorang itu naik gunung sampai di puncak, dia akan melihat panorama yang sangat indah, pemandangan yang sangat menawan, yang sangat asri.
Dia sehingga punya kesimpulan yang utuh tentang pemandangan. Begitu juga orang yang memahami Islam secara komprehensif, secara integral, dia akan punya pemahaman yang komprehensif juga. Sementara orang yang terjebak kepada ekstremisme dalam beragama, atau di satu sisi terjebak kepada liberalisme dalam beragama, itu ibarat orang yang naik gunung, masih berada di pinggir gunung, belum naik ke puncak. Sehingga memandang pemandangan itu tidak utuh. Nah, itulah tamsil atau perumpamaan dari wasatiyatul Islam. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh ekstrim yang seperti apa yang tidak dibolehkan dalam Islam? Ini kisahnya sangat terkenal dalam hadis. Ada 3 orang yang datang kepada Aisyah. 3 orang ini ingin survei bagaimana ibadah Rasulullah SAW. Ketika dijelaskan oleh Aisyah ibadah Rasulullah SAW, ketiga orang ini terkagum-kagum dengan ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hanya saja respon dari ketiga orang ini tidak tepat. Sehingga di antara mereka ada yang mengatakan, saya akan berpuasa selama-lamanya dan tidak akan berbuka. Laki-laki lainnya mengatakan, saya akan menjauhi wanita dan saya tidak akan menikah. Di sisi yang lain mengatakan, saya akan beribadah sepanjang zaman. Ini ekstrim yang tidak dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya juga di zaman Umar bin Khattab itu ada seseorang yang aktivitas sehari-harinya itu hanya di masjid. Hanya berdoa, beribadah, tapi tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain seperti mencari ma'isyah buat keluarganya, berjuang untuk Islam, berjuang dalam wasilah-wasilah yang lain. Ternyata Bapak dan Ibu sekalian, Umar melihat laki-laki yang pekerjaan hari-harinya itu di mushola, di masjid, Umar nggak bangga. Umar tidak bangga. Tapi Umar malah marah. Umar marah karena ada seseorang yang justru mengamalkan agama itu secara tidak seimbang. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita belajar sejarah juga, puncak dari ekstremisme dalam beragama itu pada zamannya Ali bin Abi Thalib. Pada zamannya Ali bin Abi Thalib, yaitu munculnya kelompok Khawarij, di mana kelompok Khawarij ini mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang merupakan menantu Rasulullah yang dijamin masuk surga, itu dikafirkan oleh kelompok Khawarij. Apakah kelompok Khawarij tidak menggunakan ayat ketika melabeli Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang keluar dari agama Islam? Mereka menggunakan ayat. Hanya saja ketika menggunakan ayat tidak sesuai dengan kaedah-kaedah tafsir. Ayat yang digunakan misalnya, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah termasuk orang-orang yang kafir. Tapi jamaah sekalian, ada jawaban yang sangat brilian dari Ali bin Abi Thalib menanggapi kelompok Khawarij ini. Beliau mengatakan, innaha kalimatul haqqi urida bihal batil. Kata-kata yang diungkapkan oleh Khawarij itu adalah kata yang benar, kalimat yang benar, ayat Al-Quran, tetapi dipahami secara serampangan. Cara beristidlalnya tidak tepat. Oleh karenanya,
kita dalam Islam itu di samping landasan kita harus benar, taksil syar'inya harus benar. Yang kedua itu adalah manhajun fi fahmin nusus. Harus punya manhaj, metodologi yang benar juga dalam memahami nas-nas Al-Quran dan hadis. Bapak dan Ibu sekalian, ternyata fenomena ifrat, ekstrim dalam beragama, itu di zaman kontemporer ada juga. Di zaman kontemporer itu ada juga. Misalnya kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa yang tidak berbaiat dengan kelompok mereka dikatakan halal darah. Mereka menggunakan hadis. Misalkan hadis yang sangat terkenal, man mata, barang siapa yang meninggal, walaisa fi unuqihi bai'ah, dan dia tidak berbai'ah, ya, fa huwa mata maitatan jahiliyah, maka dia termasuk mati jahiliyah. Pertanyaannya jamaah sekalian, berbaiat di sini berbaiat kepada organisasi atau berbaiat kepada jamaatul muslimin? Apa hadis baiat ini ketika digunakan ke dalam ranah organisasi, ke dalam ranah harokah, di bawah ke dalam ranah pergerakan, ini berbahaya. Karena akan berimplikasi orang-orang yang tidak bergabung dengan kelompoknya dianggap halal darahnya, dianggap mati jahiliyah dan seterusnya. Ini tidak tepat. Hadis ini harus dipahami, siapa yang tidak berbaiat kepada jamaatul muslimin atau melakukan pemberontakan kepada jamaatul muslimin, bukan kepada organisasi-organisasi yang ada hari ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ternyata di sisi yang lain, di samping ada pemahaman-pemahaman yang ekstrim, itu ada juga yang pemahaman liberal. Ternyata liberalisasi beragama itu sudah muncul pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Nggak tanggung-tanggung Bapak dan Ibu sekalian, zaman itu sholat yang sudah termasuk bagian dari hukum Islam yang qat'i, termasuk al-ma'lum minad-din bid-darurah, di antara kelompok pada zaman Abu Bakar itu ada yang tidak mau menegakkan sholat. Ada yang tidak mau membayar zakat. Ini kan liberalisasi yang sangat ekstrim. Saat itu sangat ekstrim. Udah menabrak rambu-rambu yang sudah kita anggap paten permanen dalam ajaran Islam. Yaitu contoh pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sekarang misalnya di zaman kontemporer ini, di zaman kita, ada upaya-upaya atas nama wasatiyatul Islam, atas nama moderasi beragama, tapi justru diarahkan kepada liberalisasi. Ini nggak tepat juga. Misalnya, dalam melakukan reinterpretasi ayat. Ayat-ayat yang direinterpretasi itu bagi kita sudah jelas maknanya. Misalkan Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita baca surat An-Nur ayat 31. Silakan dibuka An-Nur ayat 31. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna." Hendaknya para perempuan itu menjulurkan jilbabnya ala juyubihinna, di atas saku mereka, di atas dada mereka. Para ulama menyimpulkan bahwa An-Nur 31 itu perintah untuk berjilbab bagi para perempuan yang sudah dewasa. Hukumnya adalah wajib. Itu menjadi ijma al-majami. Sudah menjadi konsensus para ulama bahwa berjilbab itu adalah sesuatu yang wajib.
dalam ajaran Islam. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, atas nama reinterpretasi, ada kelompok yang mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib. Apa alasannya? Alasan mereka kalau kita terpengaruh kadang-kadang nampak rasional, Bapak dan Ibu sekalian. Kata mereka, kata-kata waliyadribna dalam surat An-Nur ayat 31 itu menggunakan amr goib. Amr goib itu dalam bahasa Arab artinya perintah yang tidak langsung. Karena menggunakan perintah yang tidak langsung, sehingga diterjemahkan hendaknya mereka. Waliyadribna bihumurihinna. Hendaknya mereka menjulurkan jilbabnya. Atau khimar. Nah, karena menggunakan amr goib, perintah yang tidak langsung, maka kesimpulannya kata mereka, jilbab itu hanya anjuran. Karena tidak menggunakan amr hadir. Jadi dalam bahasa Arab itu, perintah itu ada dua. Ada yang pertama amr hadir, perintah yang langsung, seperti wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tapi ada juga perintah yang tidak langsung. Namanya amr ghaib. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, baik itu amr hadir, perintah yang langsung atau perintah yang tidak langsung, semuanya bermakna wajib. Itu dalam kitab-kitab usul fikih. Semuanya bermakna wajib kecuali ada korina, ada indikator yang memalingkan dari makna yang wajib. Oleh karenanya ulama berkesimpulan wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna itu adalah wajibnya berjilbab bagi perempuan yang sudah dewasa. Sehingga kelompok yang mengatakan bahwa jilbab itu adalah hanya anjuran tidak wajib itu tidak tepat. Karena Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita menggunakan logika pemikiran bahwa amr goib itu tidak wajib, betapa banyak ajaran-ajaran Islam yang menggunakan amr goib yang itu disimpulkan nanti tidak wajib. Misalkan haji. Haji itu menggunakan kalimat walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Bahkan ini tidak menggunakan amr goib, tetapi dalam bahasa Arab itu disebut dengan jumlah khabariyah bermakna insya'iyah. Kalimat berita tapi bermakna perintah. Begitu juga kalau kita menggunakan logika bahwa amr goib itu tidak wajib, maka tawaf itu juga tidak termasuk rukun dalam haji. Karena perintahnya apa? Wal yattawafu bil baitil atiq. Lagi-lagi menggunakan perintah tidak langsung amar gaib. Begitu juga kalau kita mentadaburi hadis yang mengatakan al haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman, ini juga tidak menggunakan perintah langsung. Tetapi menggunakan jumlah khabariyah, maksudnya kalimat bimakna insya'iyah, kalimat yang bermakna perintah agar kita memiliki rasa malu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, wasatiyah yang hakiki itu adalah menjembatani atau mengimani antara perkara-perkara yang permanen di satu sisi dan juga mengimani ada perkara-perkara yang dinamis. Ketika seseorang hanya fokus kepada sesuatu yang permanen, dia akan terjebak kepada ekstremisme. Maksudnya, seolah-olah agama ini semuanya sempit, seolah-olah semua agama ini adalah sulit, dia akan terjebak kepada ekstremisme. Tapi ketika seseorang menggunakan aspek dinamisasi, aspek yang dinamis dalam agama, digunakan secara bablas, dia akan mengantarkan kepada liberalisasi. Oleh karenanya di sini harus seimbang. Ya, harus ada keseimbangan, harus ada tawazun antara
perkara-perkara yang sawabit dan perkara-perkara yang permanen. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, supaya wasatiyah ini tidak ditarik ke kanan dan ke kiri oleh kelompok-kelompok tertentu, dalam konteks inilah Majelis Ulama Indonesia, MUI, ya MUI Pusat itu menjelaskan tentang batasan-batasan, dawabit, apa itu wasatiyah. Nah, MUI menjelaskan ada 10 karakteristik wasatiyah. Saya persingkat saja. Yang pertama adalah tawasud, yaitu mengambil jalan tengah. Itu apa yang dirumuskan oleh Majelis Ulama Indonesia. Tawasud, mengambil jalan tengah. Maksudnya mengambil jalan tengah ini adalah perkara-perkara apa yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua adalah tawazun. Tawazun. Harus ada keseimbangan. Dan yang ketiga adalah i'tidal. Ini mati lampu ya. Konsep seperti ini. Nggak apa-apa, walaupun gelap ya, tapi saya lanjut aja. Ya. Nggak apa-apa, lanjut. Gelapan. Jadi yang ketiga adalah i'tidal, lurus dan tegas. Ya. Kemudian yang keempat adalah tasamuh, toleransi. Yang kelima adalah musawah, egaliter. Yang keenam adalah syura, ya ada unsur prinsip musyawarah. Berikutnya adalah islah, perbaikan atau reformasi. Dan yang ketujuh adalah aulawiyah, selalu mendahulukan prioritas. Jadi selalu mempertimbangkan prioritas dalam melakukan sesuatu. Yang kesembilan adalah tatawur wal ibtikar. Tatawur wal ibtikar, dinamis dan inovatif. Dan yang ke-10 adalah tahaddur, berkeadaban. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu pengantar diskusi dari saya ya. Ya, semoga Bapak dan Ibu sekalian bisa berpartisipasi aktif dalam diskusi ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rahman, pemaparan yang luar biasa sekali terkait dengan wasatiyah, dimulai dari definisi wasatiyah, kemudian juga konsep wasatiyah, kemudian juga aliran-aliran yang menyimpang dari konsep wasatiyah dalam Islam, baik mereka ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, serta manhaj, metodologi dalam mengukur apakah sesuatu pandangan, satu ide, satu gagasan, keagamaan itu termasuk dalam barisan wasatiyah ataukah tidak. Tadi disebutkan sebagaimana digariskan oleh MUI. Begitu juga kalau nggak salah Syekh Yusuf Al-Qardawi itu juga punya buku Fiqhu Al-Wasatiyah, Al-Islamiyah wa Tajdid, yaitu fikih wasatiyah dan pembaharuan, ma'alim wa manarat. Mungkin ini bisa di-download ya, beliau memberikan definisi konsep tentang wasatiyah, kurang lebih ada nanti bisa di-download ya ini. Mungkin sebagai penambah kalau sekarang bisa mendownload itu ada 30 poin tentang masalah wasatiyah yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi. Mungkin nanti bisa dicari tentang Fiqhu Al-Wasatiyah Syekh Yusuf Al-Qardawi. Baik, untuk berikutnya saya persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan curahan ide dan gagasan. Yang pertama saya persilahkan kepada Ibu Ustadzah Sita Resmi. Saya persilahkan kepada beliau untuk menyampaikan gagasan, ide, saran dan seterusnya. Tafadhol, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi di Tegal. Mudah-mudahan sinyalnya cukup baik untuk ini.
Jazakallah khair, Mas Rahman. Ini memang asolannya penjaga kopi hangat ini Rahman Rahim. Gantian aja jadi moderator, jadi narasumber. Alhamdulillahirabbil alamin. Duet yang keren ya. Ya, saya ingin sharing sedikit, Mas Rahman. Jadi terkait ini memang persoalan menjaga pendulumnya, balance-nya gitu. Jadi kalau kita bicara tentang penerapan Islam, range-nya di mana yang masih bisa dibenarkan secara syariat gitu ya. Jadi kemudian menjaga keseimbangan pendulum ini kadang-kadang sana ekstrim tasyadud, kemudian ekstrim ke sini tasahul, dan cenderung ke arah ya liberalisasi atas nama wasatiyah dan seterusnya, orang mudah. Saya pernah ada satu kejadian orang yang menegur orang yang pacaran ya di kereta. Dia kebetulan lulusan universitas ya, sekolah agama lah. Maka dia pakai dalil gitu. Ketika ditegur nggak pantas gitu di tempat umum, dia pakai dalil, Rasul aja bilang antum a'lamu bi umuri dunyakum, kayak gitu. Ya kamu lebih tahu urusan dunia, padahal itu kasusnya apa? Kaitan dengan okulasi korma gitu ya, berarti untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan seterusnya. Kecenderungan seperti itu. Kalau saya melihatnya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah manfaat perspektif wasat yang moderasi yang Mas Rahman sebutkan tadi, agar tepat gitu, proporsional. Menempatkan wasatiyahnya juga harus proporsional gitu. Jadi satu segi upaya menghindari tasyadud adalah dengan mengingatkan pada goyah. Jadi berpegang teguh pada goyah. Dan goyahnya adalah pasti maqasid syar'i, yakni maslahat ummah. Maka perbedaan dalam hal wasail, cara gitu ya, atau katakanlah tadi kaitannya dengan fikih, ya, itu kemudian menjadi bisa ditolerir sepanjang dalam range yang dibenarkan secara syariat gitu. Ya. Jadi maqasid syar'inya adalah masalah ummah. Jangan sampai persoalan detail sampai lupa pada wihidatul ummah. Saya melihat sendiri ketika di depan Hajar Aswad gitu ya. Seseorang kemudian benar-benar yang sampai sikut-sikutan, dorong-dorongan gitu ya, dan sampai berantem karena rebutan mencium Hajar Aswad. Untuk sesuatu yang sunnah, mereka melupakan tadi ukhuwah gitu. Bahkan ibu-ibu ada yang sampai copot hijabnya gitu. Menutup aurat wajib, tapi demi mencium Hajar Aswad, nggak peduli copot itu hijab, dia pokoknya merangsek terus maju mencium Hajar Aswad. Jadi memang masih perlu terus edukasi umat ini. Nah, jadi kaitannya dengan bagaimana tadayun sya'bi. Tapi di segi lain, kita melihat bahwa ada kecenderungan, ya karena mungkin masalah dari guzul fikrinya, segala macam, ada kecenderungan untuk menggampangkan ya tasahul, yang akhirnya dengan dalih ini moderat, ini Islam moderat, ini adalah moderasi dan seterusnya dan seterusnya. Ada satu contoh yang cukup baik ya, yang sebenarnya saya meneliti di Turki tahun 2011 itu, saya mewawancarai ulama dari Hayrat Foundation dan beliau juga aktif di Diyanet, Departemen Agamanya. Jadi dia mengatakan bahwa di masyarakat yang sebelumnya sangat ekstrim liberal sekuler, kemudian berangsur-angsur menuju masyarakat yang lebih religius atau tadayun sya'binya lebih baik, maka mereka ternyata punya parameter. Salah satu parameternya yang ada saya tanyakan, berapa persentase yang sholat ke masjid berjamaah, gitu. Ya, sampai ada seperti itu ya. Kemudian juga masalah Ramadan, pelaksanaan saum Ramadan, dan seterusnya. Itu jadi kalau kita melihat seperti itu, oh di tengah yang masyarakat yang sudah mulai lumayan baik wasatiyahnya dari ekstrim, karena dia tadinya ekstrim liberal, bergeraknya ke arah wasatiyah. Itu ada 264 tarekat, ya, ada 264 lebih kurang 264 tarekat yang bisa bersatu, koeksistensinya itu bagus di bawah ya nasionalisme. Kita ingin maju untuk Turki yang maju seperti itu, ya. Jadi saya pikir tadi sekali lagi ini adalah masalah menjaga balance dan pendulumnya, dan pasti ada neracanya yang jelas agar pendulumnya itu kalaupun bergeser ke kanan ke kiri dalam range yang dibenarkan oleh syariah.
Saya contohin sedikit ya, sebagai penutup udah masukkan saya itu aja, sekedar menambahkan saja. Ini ada, oh Mas boleh jadi co-host nggak dikit? Ini ada yang bagus, boleh tayang sedikit. Oh, Ustadz Muzaffar ya yang harus menjadikannya. Muzaffar kayaknya yang ini. Ustadz Muzaffar bolehkah? Kalau enggak ya nggak apa-apa deh. Ya, nanti aja. Kalau udah memang nih tidak bisa ikutan share. Tadi udah minta Mas Rahim. Silakan. Oh boleh Ustadz. Ini tapi masih disable screen sharing gitu. Mesti dijadikan co-host Ustadz Afwan. Sudah. Udah. Oke. Nah, sedikit aja. Ini menarik. Jadi sampai ada upaya di mereka itu untuk ini masalah tadian sya'bi. Jadi mungkin tugas kita ketika kebablasan tasyadud ditarik ke arah moderasi. Ya, ketika kebablasan ke arah liberal, tarik ke tadayun sabinya yang lebih ini. Ini sejarah remaja di Turki, mereka itu digalakkan untuk sholat berjamaah ke masjid. Dulu masjid itu kosong melompong gitu di zaman. Tapi sekarang menjadi ini subuh yang sangat dingin. Sekarang masjid-masjid dipenuhi oleh mobil-mobil mewah di pagi hari. Dan remaja-remaja yang mereka sholatnya nih ada habis sholat nanti ada cateringnya gitu, makan bersama ya. Dan ini ketika diwawancara anak-anak ini mengatakan bahwa itu satu hal yang menyenangkan mereka sholat itu. Ya sekian saja, maaf bukan narasumber tapi sharing-sharing. Jazakallah khair. Sekian. Saya tutup dulu, maaf, saya tutup dulu. Ya, jazakallah Mas Rahman, Mas Rahim. Ya, terima kasih Ustazah atas ide, gagasan, dan penambahan terkait dengan tema wasatiyah pada kesempatan pagi hari ini. Berikutnya saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang lain untuk memberikan curahan ide. Saya persilahkan. Atau kepada Ustaz Muzaffar. Tafadhal Ustaz. Silakan. Mohon maaf. Sebelum yang lainnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, para ustaz dan ustazah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala. Sedikit saja urun rembuk dalam beberapa poin. Jazakumullah khairan katsira, Dr. Muhammad Rahman, Dr. Sita, dan Dr. Abdul Rahim, dan juga para peserta semuanya, dan insya Allah para partisipan nanti insya Allah dalam memperkaya tema kita ini. Yang terkait dengan tema wasatiyah atau moderasi ya, dalam beragama, dalam memahami agama, dalam mempraktekkan agama, dan dalam mendakwahkan agama serta dalam bersikap terkait dengan agama. Yang pertama, ya tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Muhammad Rahman. Tapi perlu kita pertegas bahwa jadi kontra dari atau lawan dari sikap wasatiyah kan tadi disebutkan antara ifrad dan tafrid, antara ghulu dan tasahul. Jadi ekstremitas di satu sisi dan menggampang-gampangkan liberalisasi di sisi yang lainnya. Nah, yang kita butuhkan dan kita pertegas itu di sini adalah standar, parameternya apa. Jadi gitu. Jadi sebetulnya kan mengapa istilah seperti wasatiyah, tawazun, dan lain-lain itu awalnya ditolak oleh sebagian kalangan, itu karena memang baru. Jadi dulu itu yang ada ya Islam aja. Seperti sampai sekarang ada yang menolak, ada mazhab-mazhab, ada kelompok-kelompok, ada ini itu karena memang baru.
Jadi sampai kata Islam apa? Islam versi mana? Islam aja gitu. Nah, tapi ketika kemudian muncul berbagai fenomena penyimpangan, baru kemudian ditata ulang gitu. Ya seperti Ahlussunnah wal Jamaah itu kan tidak ada pada zaman Nabi SAW, pada zaman sahabat, pada zaman tabiin tidak ada. Jadi Islam ya satu gitu. Islam Quran, Islam Sunnah. Tapi mengapa muncul? Itu ketika muncul Khawarij, muncul Syiah, muncul Mu'tazilah, muncul Murji'ah. Nah, dari sini para ulama kemudian butuh untuk mendefinisikan atau mendefinitifkan karakteristik Islam yang Islamnya Nabi, Islamnya sahabat itu mana? Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi seperti itu. Nah, sehingga di sini itu adalah parameternya Islam. Kalau kita, memang ini masih panjang. Islam mana? Bagi kita Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai sini belum selesai sebetulnya. Islam Ahlussunnah wal Jamaah siapa? Oke, tapi paling tidak kita perlu ukuran itu karena selama ini misalnya bahwa yang memakai yang tadi disinggung oleh Ustaz Rahman itu parameter mengatakan ini tidak moderat, ini ekstrim, ini itu adalah persepsi dia. Bukan Islam. Jadi gitu. Ini begini, oh itu ekstrim itu. Itu enggak moderat. Apa alat ukurnya? Persepsi dia. Jadi gitu. Nah, kita kembali kepada Islam. Tinggal nanti kita clearkan gitu. Jadi rambu-rambu Islamnya. Itu yang pertama. Jadi faktor standar. Parameter mereka itu si orang liberal mengatakan itu. Itu pikiran kamu yang kacau. Dan seterusnya begitu. Ada yang ini dikit, insya Allah begitu. Jadi standar Islam. Yang kedua itu kata kunci ya dalam masalah wasatiyah itu saya kira bisa kita ringkaskan dalam ya dari yang tadi disampaikan Dr. Muhammad Rahman dari 10 karakteristik versi MUI itu sebetulnya masing-masing itu kita ambil satu cukup gitu. Artinya bahwa adil gitu, hikmah gitu. Jadi apa silakan gitu. Iya. Nah kalau saya memilih itu proporsionalitas. Artinya bahwa ajaran Islam yang tadi disebutkan itu masing-masing itu diberikan sesuai dengan porsi dan proporsinya. Jadi sehingga ketika ada sikap yang tidak itu kita ini tidak moderat ini, itu berarti tidak proporsional. Jadi gitu. Masing-masing. Jadi proporsionalitas itu yang mungkin singkatnya. Nah, menurut saya ada 4 celah ya. Jadi ada 4 celah yang ini juga bisa menjadi jadi parameter berikutnya yang agak lebih sedikit detail. Dari situ terjadi pelanggaran terhadap prinsip wasatiyah itu. Yang pertama adalah tentang sawabit mutaghayyirat tadi. Jadi usul furu. Nah, proporsionalnya bahwa Islam itu ada usul, ada furu. Ada prinsip, ada non-prinsip. Ada sawabit, ada mutaghayyirat, ada baku, non-baku. Ada ijma yang konsensus disepakati, jangan diutak-atik. Jadi ada ijtihadiyat, ada khilafiyat. Yang itu sikap dasarnya itu tasamuh. Nah, pelanggaran terjadi ketika umat Islam siapapun dia tidak proporsional. Ada yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Muhammad Rahman bahwa tidak mengakui ada pembagian usul furu ini. Nah, sudah. Itu berarti tidak wasati. Siapapun dia, bahkan termasuk ustadz, termasuk ulama. Jadi tokoh siapapun. Jadi kita di bawah tidak mengakui. Silakan perhatikan. Mereka-mereka yang itu paling tidak mengakui adanya usul furu. Nah, kemungkinannya semua Islam diusulkan, disawabitkan,
dibakukan termasuk non baku, atau sebaliknya semua ajaran Islam itu dimutaghayiratkan di apa itu sehingga di sini celahnya dari sisi ini itu adalah bahwa pelanggaran terhadap wasatiyah itu pertama adalah mutaghayiratkan thawabit. Jadi ada pelanggaran dalam konteks ini. Ini tertuju kepada para kelompok liberal, pluralis. Jadi thawabit itu tidak ada yang namanya kebenaran baku, tidak ada kebenaran absolut. Jadi semua ajaran Islam itu sama. Jadi masuk dalam konteks firqah-firqah itu nggak ada kalau soal jamaah, Syiah, ada Islam semuanya. Jadi ya itu artinya mutaghayiratkan thawabit atau menfurukkan usul. Berarti tidak proporsional. Bagaimana yang benar, yang wasati adalah thawabit. Jadi kita sikapi sesuai dengan sikap prinsip dalam menyikapi thawabit dan usul. Jangan diotak-atik ini. Yang kedua adalah menthawabitkan mutaghayirat. Mengusulkan furu. Nah ini mengijmakkan khilafiyah. Ini juga tertuju kepada banyak pihak yang sangat lantang dalam menyuarakan moderasi agama. Jadi gitu di satu sisi karena ada yang dituju, gampang mengatakan si A ekstrim, si A teroris, si A itu lupa bahwa dia adalah atau ini intoleran, tapi dia dalam masalah furu' paling tidak toleran. Jadi gitu, ada bahwa itu artinya menthawabitkan itu yang yang jadi menthawabitkan mutaghayyirat, mengusulkan furu', mengijma'kan khilafiyah, memutlakkan yang tidak mutlak. Iya. Ini teori gampang, tapi prakteknya itu bagaimana dalam keseharian Anda? Jadi kalau Anda sholat, ya, terus kemudian seperti kebanyakan rumah kita ada 2, 3, 4 masjid itu ada masjid yang paling dekat atau paling jauh itu kunut tidak kunut. Jadi tarawihnya 11 atau 2-3. Ketika ada penganut mazhab tidak kunut, terus kemudian saat Anda mau berjamaah, terus milih masjid yang mana, jadi gitu. Yang mengarahkan Anda adalah, oh, saya tidak ke sini karena itu kunut, saya akan ke situ karena tidak kunut. Atau sebaliknya, Anda penganut kunut. Ketika faktor penentu untuk Anda memilih masjid di mana Anda berjamaah itu adalah mana yang kunut, mana yang tidak kunut, itu berarti Anda tidak moderat. Anda tidak wasati. Itu salah satu contoh dalam keseharian kita. Masih mikir imamnya ini mazhabnya apa ya? Masih mikir ini itu contoh keseharian, dan itu sangat betapa banyak kita yang tidak wasati dalam konteks ini. Oke, lalu kemudian yang ketiga, celah utamanya itu adalah ini dominannya orientasi penghakiman. Ini warisan dari kaum Khawarij. Jadi dalam menyikapi apa saja, siapa saja, fenomena apa saja, itu lebih menempatkan diri sebagai hakim, sebagai wasit dalam sepak bola yang tidak pernah mengeluarkan kartu hijau, yang punya hanya kartu merah dan kuning. Ini orientasi yang dominan.
Ini penghakiman, tidak hanya takfir. Ada takfir, ada tafsik, ada tabdi', ada segala macam tadlil. Intinya dalam menyikapi apa saja, menyikapi ini saja, itu langsung mau menghakimi. Dengan kafir, dengan sesat, dengan bid'ah. Ini celah utama, orientasi. Bukan kalau kita tidak menghakimi, kita ada. Tapi dominannya orientasi penghakiman. Saya sampaikan poin keempat celahnya itu adalah kegagalan dalam ini, dalam pemaduan secara bijak, secara proporsional antara aspek antara nazariyah dan tatbik, antara teori dan praktek, antara misaliyah dan waqi'iyah, antara idealita dan realita, atau ingkar at-tadarruj. Salah satu faktor penyebab seseorang itu kemudian ekstrim, kemudian tidak moderat itu adalah karena kegagalan dalam menyikapi itu. Artinya bahwa jadi rata-rata yang berorientasi pada Islam al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi menyikapi praktek-praktek Islam saat ini, upaya-upaya Islam, islah itu dengan standar Islam tahap akhir. Jadi tidak pernah mencoba untuk mempraktekkan Islam tahap Mekah, awal Madinah, dan segala macam itu. Artinya bahwa memahami, ini dalam konteks memahami praktek Islam ya. Praktek-praktek Islam. Jadi ya selama belum 100% itu saya nggak mau gabung, nggak mau ikut, nggak mau ini. Berarti masih sesat, masih bid'ah, masih nggak karu-karuan. Jadi kita ya contohnya seperti konteks ekonomi Islam sekarang ini. Praktek-praktek ekonomi syariah itu kan seperti perbankan atau pegadaian atau apa saja. Itu kan kalau saya ditanya selama ini apakah betul jadi itu semuanya sudah syariah. Ya tergantung maksud syariah apa. Kalau syariah dalam arti teoritis, normatif, idealistis ya masih jauh, mungkin belum 50%. Bank-bank yang dikatakan syariah itu. Saya katakan belum 50%. Artinya berarti lebih banyak yang jahiliyah. Ya. Jadi gitu. Kalau kita sikapi dengan sikap Islam al-yauma lakum dinakum, ini jahiliyah, kita tolak. Makanya banyak yang menyikapi bank syariah sama dengan bank konvensional. Dengan standar tadi. Dengan standar tangga ke-10 gitu sempurnanya Islam. Tapi ketika kita menyikapinya dengan standar prinsip tadarruj, ini kalau kita tolak yang 30%, yang 40% syar'i, meskipun 60% masih non syar'i, maka ya kita dapatkan nol syar'i balik lagi. Nah, gitu. Maka kita katakan syar'i itu adalah marhali. Jadi kalau itu, nah ini sering kegagalan dalam memadukan antara nazariyah dan tatbik, antara prinsip tadarruj, antara Islam tangga 10 yang itu dengan Islam tangga marhaliyah semacam itu salah satu celah dan pintu terjadinya banyak fenomena pelanggaran terhadap prinsip wasatiyah. Mohon maaf itu, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mudhafar atas penambahan, mempertajam ide dan gagasan tentang wasatiyah, konsep wasatiyah. Berikutnya saya persilakan kepada Bapak Saiful Arifin. Ustaz Saiful Arifin, saya persilakan kepada beliau. Fadhal, Ustaz. Ya, terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Oke. Saya membayangkan begini, Ustaz.
apa yang disampaikan Ustadz Mudzaffar tadi tentang beberapa konsep wasatiyah itu, kira-kira kalau dipertemukan dengan ide-ide yang lain dari para pemikir Islam di Indonesia yang sekarang ini begitu pertentangannya menurut saya begitu kuat ya, antara yang misalnya ya yang hari-hari ini saya lihat di YouTube, antara pendukungnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan yang menentang, ya itu sangat keras ya. Sementara Ustadz Mudzaffar tadi menyampaikan ide-ide yang menurut saya itu di pertengahan. Saya membayangkan kapan kira-kira pemikiran-pemikiran Ustadz Mudzaffar itu bisa dikonfrontasikan atau dipertemukan di suatu forum. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi gitu ya? Saya membayangkan begitu. Karena sudah agak lama saya itu batin. Mudzaffar kan menyampaikan itu sudah lama sebenarnya. Nah, dulu pengen saya ketemu dengan forum kajian Pak Islah Bahrawi itu. Di kajian MUI dulu, tapi itu belum tersampaikan ide-ide Ustadz Mudzaffar di forum MUI itu. Nah, kalau yang di forum ini kan kayaknya masih ya masih mirip-mirip gitu ya. Ide-idenya ya. MUI secara teori udah bagus ya. Yang kurang bagus prakteknya. Iya. Jadi tinggal kita Dr. Rahman tolong ingatkan. Jadi prinsip itu tolong dipraktekkan para yai. Itu udah bagus sekali. Bagus. Kami mohon dipraktekkan. Dimulai dengan pembentukan pengurus. Jangan-jangan teorinya nggak bisa diimplementasikan. Era ini hilang semua tuh. Jadi saya terwakilan. Oke. Itu monggo silakan. Ya sudah agak lama itu ketika pergantian pengurus MUI Jawa Timur ya, saya jabrian sama Mas Ainul yang waktu itu sekum ya. Kemudian nyaris tidak menjadi apa-apa. Ya, sehingga ide-ide. Beliau alhamdulillah masih tetap eksis. Iya, Ustaz. Masya Allah, luar biasa itu. Maksud saya ide-ide Ustadz Mudzaffar itu, isinya Ustadz Rahman itu kapan ya bisa dipertemukan ya, entah langsung atau via Zoom dengan pihak-pihak yang selama ini dikenal sangat berseberangan. Kira-kira apa reaksinya gitu? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, luar biasa. Langsung ke Buya Yahya ya. Dr. Yahya nanti baru berikutnya ditanggapi oleh Ustaz Rahman. Ini tambahan semuanya kok. Betul Buya. Ya, bismillah. Salam, bismillah. Saya setuju banget dengan Pak Yai Mudzaffar. Tinggal harus dipraktekkan. Semuanya itu sudah sangat ideal secara teoritis. Terakhir apa yang narasumber sebutkan itu, terakhir saya pernah ketemu dengan Pak Quraish Shihab sebagai salah satu tokoh wasati di kita. Saya kemukakan apa yang Pak Rahman kemukakan, bahwa wasati kita itu ditarik kiri, tarik kanan. Ya nggak apa-apa, dagangan kita laku berarti kan, santai aja. Kalau menurut saya nggak ada yang bisa mencegah menarik kiri, menarik kanan. Cuma ada pesan dari beliau bahwa wasati kita adalah wasati yang Ali Imran 110, kuntum khairu umat, tunjukkan saja kita yang terbaik. Saya sendiri secara pribadi di Muhammadiyah, di beberapa forum, saya katakan dari segi ekonomi, wasatiyah saya adalah tidak ribanya deposito. Yang selama ini dianggap riba sebagai deposito. Apa argumen saya? Akad daripada bank konvensional pun sudah dirubah. Akadnya deposito sudah menjadi investasi, istismar. Di mana ribanya kalau akadnya sudah istismar. Kalau deposito dianggap riba berarti sama dengan pinjol. Apakah logis pinjaman online disamakan dengan deposito? Itu salah satu dari segi ekonomi. Saya selalu kemana-mana. Di tempat saya yang ekstrim kiri, ekstrim kanan di Masjid Al-Hikmah,
hadir semuanya, saya sih santai-santai aja tuh. Dagangan kita laku berarti kan diperebutkan kiri, diperebutkan kanan. Saya yang penting bagi saya dalam keseharian kita adalah menunjukkan kualitas, wasatiyah yang berkualitas. Berjamaahnya kuat, duitnya juga kuat gitu loh. Jangan hanya kecerdasan ritual, tapi kecerdasan sosialnya nggak ada. Saya ke tahlilan, ke maulid, saya hadir. Sekalipun saya bicara tetap bahwa ada cara lain, ada pemahaman lain tentang cara-cara daripada kegedean biaya untuk konsumsi muludan. Saya kemukakan dengan cara ini wasatiyah bener ini. Ya, nggak apa-apa. Muludan kita pertimbangan ekonomi. Udah praktek. Jangan jadi mulutan, jangan jadi proporsi makannya lebih banyak. Ini fakta di tempat saya di masjid itu 90 juta itu biaya muludan, 90 juta. Dari 90 juta itu hampir separuhnya lebih 60 juta untuk makanan. Dan paling bergengsi kalau sudah paling banyak, paling ada Coca-Cola, padahal Coca-Cola tahu sendiri produk mana dan tidak sehat. Nah, itu kan perlu edukasi. Tapi ya itu dia, kalau saya sih menikmatin aja ayunan-ayunan ini. Bukankah di ayun-ayun itu enak kan? Nggak usah ribet. Jadi begitu Pak Rahman, hal yang Pak Rahman kemukakan ini sudah saya dibicarakan dengan Pak Quraish Shihab di PSQ, di Pusat Studi Al-Quran di Kertamukti. Beliau bilang ya nggak apa-apa, ya, ciri kita adalah Ali Imran 110, wasatiyahnya wasatiyah yang kuntum khairu umat, yang berkualitas gitu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rahim, Luar biasa. Yes. Mas Rahim nambahin sedikit, tadi ada Kiai Potoni nanya di chat WA. Kalau saya tadi menyambung Buya Yahya ya. Jadi yang penting memang ya positive thinking ya, bersangka baik, bahwa yang penting dilihat adalah grafiknya gitu. Grafiknya, trennya umat ini, religiusitas masyarakat itu trennya meningkat. Gitu. Jadi bahkan ada satu ungkapan di Indonesia, orang bertato aja juga ikut maulidan, juga ikut ya cinta Nabi. Nah seterusnya itu satu contoh, artinya kita mencoba melihat bahwa yang penting grafiknya, grafik skala umat ini trennya positif meningkat. Itu aja. Iya betul. Ya. Luar biasa. Dari Buya Yahya dan Ustazah Sita Resmi tadi, mungkin ada yang lain akan menanggapi? Mohon maaf. Ustadz Khairul Hadi. Ustadz Khairul Hadi. Halo. Ya. Assalamualaikum. Salam. Iya Pak Hadi. Pertama tanya tadi ke Bu Sita, ya. Ukuran naiknya religiositas itu apa, itu yang pertama ya. Okay. Kemudian yang kedua, saya ke para narasumber semuanya bahwa juga diingat tentang tawazun antara jamaiyah dan fardiyah. Jadi ada yang ekstrimnya itu kalau tidak berjamaah maka akan dan seterusnya. Tetapi juga yang mengatakan bahwasanya sekarang jamaah ini sudah atau berjamaah berorganisasi itu lebih mengarah anukan pribadi. Jadi juga sering sekali kita temukan ekstremitas itu pada pemahaman antara fardiyah dan jamaiyah yang tadi mungkin belum banyak dibahas itu. Terima kasih. Yang jelas memang ini tugas yang terakhir itu gimana memviralkan, mempopulerkan ulama-ulama kita, kelasnya Dr. Abdurrahman Abdurrahim, Syekh Mudofar, itu bagaimana viral di masyarakat. Karena masih terbatas gitu loh ya. Terima kasih. Sedikit tadi Pak Hadi nanya ke saya ya sedikit. Artinya kalau kita melihat satu hal yang harus pandai-pandai bersyukur ya. Dalam arti gini, tahun 80-an gitu, ketika di kampus saya mengalami berjilbab itu diludahin.
ya dengan itu di kampus UI, bayangin gitu. Dengan konsep sekarang jilbab menjadi fenomena umum seperti itu. Kemudian juga saum. Dulu anak-anak muda banyak yang tidak saum. Jadi lihatnya hal yang prinsip-prinsip 5 hal yang pokok itu dulu, ya kecenderungan untuk sholat, terus istilah-istilah assalamualaikum, husnuzon, kemudian hal-hal yang sifatnya sebenarnya dari bahasa agama, tapi sudah seolah-olah milik bahasa Indonesia, bahasa serapan, yang orang-orang non-muslim pun ikut juga. Masya Allah, kayak gitu-gitu udah jadi biasa buat mereka. Alhamdulillah. Menurut saya itu salah satu indikator. Jadi banyak kalau dirinci, banyak hal yang kita syukuri bahwa trennya adalah meningkat. Tadayun sya'bi di Indonesia itu meningkat, dan mudah-mudahan terus seperti itu. Jadi ya be positif lah. Ya. Alhamdulillah. Berikutnya, ini ditanggapi Ustadz Muhammad Rahman atau langsung kepada Ustadz Miswan Tohadi ya? Ustadz Miswan. Dipersilahkan ya? Yang lain dulu. Nanti. Ya, saya persilakan. Silakan. Ya, jazakumullah Ustaz Abdul Rahim dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara saya jelas. Dengar? Jelas. Baik, alhamdulillah. Iya. Ini termasuk masalah-masalah yang menurut saya sangat mendesak untuk kita tuntaskan, bukan saja di pembahasannya tapi juga di amaliyahnya. Nah, ini perlu manhaj tersendiri. Kita semua pasti sepakat rumusan MUI yang disampaikan Ustaz Mudhafar tadi, ditanggapi Ustaz Mudhafar tadi, itu sudah amat sangat bagus sekali. Gitu. Jadi sudah istilahnya mendekati perfect lah. Tapi problem kita adalah di pengamalan. Nah, ketika kita bicara tentang prakteknya, ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, kajian-kajian sosiologis terkait dengan ini tentu menjadi bingkai kita dalam membawa ke arah ideal tadi. Bukan semata-mata kita bertumpu pada dalil-dalil agama. Gitu. Nah, kalau kita bicara tentang praktek keagamaan atau tadayun sya'bi dalam hal ini, kita juga semua sudah sepakat itu. Alhamdulillah kita ada kemajuan yang sangat signifikan dalam katakanlah di paruh abad ini. Itu sudah sangat menggembirakan itu. Bahwa ada orang yang ingin tergesa-gesa, ada yang masih bersabar, ada kemudian ekses yang lain, itu saya pikir alami, wajar gitu loh. Ya. Nah, yang paling harus menjadi perhatian kita menurut saya ada 2 poin. Ya, terkait dengan kaidah annasu ala dini mulukihim. Sosiologisnya di situ. Manusia itu beragama sesuai dengan agama raja-raja mereka. Nah, maka bagaimana supaya ide wasatiyah yang benar itu menjadi main idenya hukumah. Gitu. Ini yang harus kita desakkan, itu agenda pertama. Nah, agenda kedua, ya orang itu mengikuti pada siapa yang memberi manfaat. Dalam hal ini adalah aspek-aspek ekonomi. Maka ketika kita masih pada posisi ekonomi lemah, jangan mimpi berpengaruh. Ya. Kalau kita ingin berpengaruh, maka kita harus kuat secara ekonomi. Itu kaidahnya begitu dari sisi sosiologi menurut saya. Nah itu Jadi, Pak, betul banget itu. Maka 2 agenda inilah yang mari menjadi agenda utama umat. Menjadi agenda utama umat. Tentu tanpa mengabaikan aspek-aspek kajian, tanpa mengabaikan aspek-aspek yang lain yang juga menjadi dasar. Tetapi kalau kita ingin tadayun sya'bi ini membaik, 2 sisi ini harus menjadi agenda dari istilahnya gerakan Islam, katakanlah seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik tadi yang disampaikan Ustadz Miswan. Saya jadi teringat satu kisah. Itu kisah antara Abu Ja'far Al-Mansur dengan Imam Malik. Jadi Abu Ja'far Al-Mansur ini memiliki ide gagasan agar kitab Al-Muwatta itu
kitab Al-Muwatta itu dijadikan standar keberagamaan atau standar beragama di masa itu. Jadi kalau kita sebagai tokoh begitu kayaknya menarik ide ini, bahwa ketika ini kan tawaran menarik, menggoda. Sebagai seorang mu'alif kita, penulis buku kitab menyusun Al-Muwatta, lalu ditawarkan itu sebagai standar beragama di dunia Islam. Tapi kemudian ternyata Imam Malik menolak, jangan jadikan itu, karena manusia ini tersebar sudah mengambil agama dari para sahabat yang sudah tersebar. Jadi jangan paksakan mereka mengambil agama yang bukan sebenarnya mereka ambil. Oleh karena itu, ini ada pelajaran penting bahwa penguasa itu cenderung ketika Muwatta itu jadikan standar kan ada controlling, penyeragaman. Nah, mungkin itu di antara alasan. Bisa jadi penguasa cenderung untuk menjadikan sesuatu itu penyeragaman. Jadi kalau penguasa memiliki definisi tentang wasatiyah, maka dia akan paksakan definisi wasatiyah itu kepada warga negara. Tetapi kemudian ulamanya yang kemudian, apakah ulamanya memberikan menandatangani ataukah tidak. Tapi kalau kemudian ulamanya menganggupi karena definisi wasatiyah itu sesuai dengan organisasi dia, kelompok dia, kepentingan dia, nah itu akan terjadi jebakan-jebakan hubungan relasi antara penguasa dan ulama. Mungkin akan diberikan tambahan yang lain, saya persilakan sebelum penanggapan dari Ustaz saya Rahman. boleh nambahkan, Ustaz Abdurrahim? Ya, silakan. Iya, ya. Memang yang mempengaruhi pikiran penguasa untuk mengambil sikap terhadap keagamaan itu juga tidak berdiri sendiri. Ya, jadi ada hubungannya dengan kekuatan secara global untuk juga mempengaruhi. Dan kita tahu bahwa doktrin misalnya siapa yang ekstrim, siapa yang moderat, itu juga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pikiran-pikiran yang dilahirkan oleh penguasa dalam keadaan global. Jadi rumusan misalnya, mohon maaf, ada BNPT kalau di sini. Bagaimana BNPT merumuskan siapa yang ekstrim, siapa yang teroris, siapa yang melanggar sana. Ternyata juga rujukan itu tidak lepas dari rujukan yang dikonsepkan oleh bukan Barat dalam pengertian masyarakat Barat, tapi para pemikir-pemikir yang dominan dalam politik di Barat gitu. Nah, ini yang juga merupakan bagian dari agenda kita gitu. Dan prinsip tadarruj tentu tidak bisa kita lepaskan semua itu dari sini. Jadi memang pikiran ulama sebagai penjaganya, penguasa sebagai tangannya dalam hal ini, kita tidak ingin kemudian menjadi totaliter dalam pengertian pemerintah yang ini. Tetapi bagaimana supaya pemerintah juga mempunyai wawasan, keterbukaan di dalam konsep wasatiyah ini. Jangan wasatiyah model orang lain yang kemudian dijadikan sebagai apa istilahnya itu pegangan penguasa yang kemudian menjadi semakin runyam gitu. Barangkali itu inti tekanan. Terima kasih, Ustaz. Ya, ini Kiai Fatoni, tafadhol. Memberikan tanggapan sebelum kita serahkan kepada Ustaz Muhammad Rahman untuk memberikan penambahan-penambahan. Pak Kiai, tafadhol. Pak Kiai Fatoni. Monggo. Pripun? Ini belum kedengaran tuh, belum di-mute ya. Masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya barusan tulis itu di kolom chat itu, sedemikian banyak ya mustalahat, mungkin setiap hari relatif diproduksi mustalahat yang berkenaan dengan wawasan keilmuan, pembicaraan, yang kalau kita dalami lagi-lagi permasalahannya kita sepakati tadi, masalah aktualisasi, masalah pelaksanaan. Tapi juga bagus, ada banyak mustalahat, ada
para narsum yang tampil untuk membahas mustalahat, pro kontra, itu istilahnya Buya siapa? Buya Yahya tadi. Itu dagangan. Iya. Begitulah caranya Allah memberikan peluang dan membagi rizki. Peluang-peluang rizki dan membagi rizki. Yang tadi Ustaz Miswan Tohadi tadi, diperlukan sumber daya, kekuatan juga. Buya Yahya menyampaikan jamaahnya kuat, tapi duitnya juga harus kuat. Iya, baik. Itu sarana yang berkaitan dengan hajat kita sendiri maupun hajat masyarakat. Kita mengobrolkan ini itu sampai istilahnya orang Jawa Timur itu ngedubrus sampai sondo langit, tapi nek gak ono duite, nah itu nanti saya tertarik dengan tafsir dan pemaknaan tentang surat apa itu, Quraisy. Ila fi Quraisy ila fi mudikhatil syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ada aspek lain dari sisi spiritualitas, selain keruhannya, selain tadayun dalam makna spiritualitas dari religiusitas, ada sisi yang lain. Sisi kesejahteraan, sisi terpenuhinya hajat. Makanya di sini saya mungkin lebih banyak menggarisbawahi atau kompilasi sedikit juga menegaskan apa yang tadi disampaikan oleh para penyampai forum yang alhamdulillah bagus, cukup hangat pada pagi hari ini. Terima kasih Ustaz Muhammad Rahman dan Ustaz Rahim serta yang lain. Ya, terima kasih Pak Yai. Luar biasa ide gagasannya. Dan juga banyak praktek keagamaan yang terdiskon gara-gara masalah ekonomi ya Pak Yai ya. Praktek keagamaan terdiskon. Oke, berikutnya kita serahkan kepada Ustaz Rahman. Fadhal. Pak Sarjono itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarjono mau bicara dulu. Ini ya, saya katakanlah dari kalangan sekuler. Maksudnya bukan orang yang religius beragama seperti Pak Kiai yang bicara tadi itu. Sepengetahuan saya, pembahasan kita selama ini kita berbicara di antara para kiai. Sepertinya belum, bagi saya belum terlihat ada usaha-usaha bagaimana mensinergikan antara sekuler yang sudah berpikir secara Islami untuk lebih Islami, untuk memasukkan keahlian mereka masing-masing sesuai dengan prodi waktu mereka kuliah untuk memajukan Islam. Itu sepertinya kita belum pernah membahasnya. Nah, barangkali pada kesempatan ini ke depannya kita bisa juga menghubungi para intelektual yang belum berorientasi agama secara penuh ke dalam diskusi kita ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan Pak Sarjono. Luar biasa ini ide-idenya, selaras dengan semangat kayaknya Triple IT ya. Di Triple IT itu ada istilahnya Islamisasi ilmu. International Institute of Islamic Thought itu ada banyak karya-karya yang kemudian menggabungkan berbagai macam latar belakang yang kemudian digunakan untuk memperkuat kajian keislaman. Ini ada yang raise hand.
Mas Syaku, Mas Sukma. Mas Syaku dari mana ya? Dari Sukma Jaya. Oh, Sukma Jaya. Oh ya, Depok. Oh iya. Oke, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini isinya forum Ustadz semua ya. Bukan, banyak semuanya. Ada Profesor Fatoni itu, Profesor. Ya Allah. Ini salam kenal semuanya. Ustadz Rahman yang kenal. Kita. Iya. Ibu kenal Ibu. Iya, Ibu. Wih. Ya berapa kali ya ikut kajian ini menarik ya. Tapi sebenarnya saya mau bertanya dalam level operasionalnya tadi. Jadi kalau nanti ini ujung akhirnya kan kebangkitan Islam ya, artinya bagaimana kemudian Islam ini bisa bangkit, benar nggak sih arahnya ke sana? Diskusi-diskusi yang banyak ini gitu kan. Cuman pertanyaan di benak saya itu begini, sebenarnya umat Islam hari ini, terutama para ulama itu punya kurikulum nggak sih sebenarnya membentuk umat apa? Karena tadi yang Ustadz yang sebelumnya mengatakan ya kita kayaknya sibuk di, benar tuh tadi menurut saya kita masih di level orang-orang yang mungkin ulamanya saja berdiskusi tapi belum masuk ke arah orang awam. Tapi saya lebih berpikir ke arah kurikulum pembentukan umatnya ini seperti apa dan masyarakat seperti apa sih yang mau dibangun. Karena dalam satu kajian siro yang pernah saya ikuti itu yang menarik adalah bagaimana Rasulullah SAW itu pada akhirnya begini, dalam konteks ilmu sosial, karena saya dulu belajarnya ilmu sosial, akhirnya masyarakat itu nanti tipenya hanya ada dua memang, muhajirin dan ansor. Yang satu kalau dalam bahasa hari ini itu orang-orang yang muhajirin itu para pendatang, ansor itu adalah orang asli gitu, pribumi lah bahasa. Tapi yang menarik di sana dua model itu dengan segala karakternya itulah yang menopang Islam, dakwah Islam ke depan. Nah saya sebenarnya di kajian ini ustadz-ustadz yang ada di sini ada nggak sih kurikulum kita membentuk masyarakat yang seperti itu, tahapan-tahapannya seperti apa? Saya pikir itu akan lebih praktis ya. Kadang-kadang pembahasan konsepnya terlalu jauh, jadi bingung juga prakteknya mau gimana. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, terima kasih Mas Syaku. Ini luar biasa pertanyaannya. Ini terkait dengan social engineering ini. Ya, Mas Rahman gimana nih ide social engineering terkait follow up-nya. Follow up. Fadhal berikutnya. Ustaz Rahman, saya tanggapi dulu ya. Ya. Terima kasih para peserta diskusi hangat yang sudah memberikan tanggapan, masukan yang luar biasa dalam diskusi kopi hangat ini. Ini adalah diskusi yang paling hangat ya, yang paling banyak berpartisipasi ya. Narasumber hanya pemantik saja gitu. Baik. Ya. Saya mulai dari Dr. Yahya tadi ya, terkait bahwa wasatiyah itu bisa dikatakan dagangan gitu kan. Nah, dari sinilah justru ketika wasatiyah menjadi barang dagangan, barang bisnis kelompok tertentu, dalam konteks inilah kita perlu mengembalikan wasatiyah yang sebenarnya. Karena dalam implementasi di lapangan, saya tadi mengatakan wasatiyah itu dimaknai sebagai sinkritisme dalam beragama. Toleransi yang kebablasan. Tapi di sisi yang lain juga, saya masih menjumpai kelompok-kelompok yang tidak mau toleran, kelompok-kelompok yang memahami semuanya agama itu adalah ijma ya, tidak ada khilafiyah. Intinya ini ada dalilnya, titik. Saya masih menjumpai begitu. Mungkin di forum ini semuanya sepakat bahwa kita ingin menempuh
atau mengimplementasikan wasatiyah. Tapi di masyarakat, kelompok-kelompok itu masih dijumpai. Hanya saja yang perlu kita kritisi adalah misalkan atas nama batik moderasi. Misalkan ada batik moderasi itu kan. Semua lambang-lambang agama ada dalam batik kita. Itu mungkin perlu didiskusikan lagi, benar atau enggak gitu kan. Makanya di sini jangan sampai wasatiyah itu dijadikan barang dagangan, dijadikan justifikasi untuk tujuan-tujuan yang tidak ada kaitannya dengan wasatiyah yang sebenarnya yang diinginkan oleh Islam. Karena wasatiyah ini terminologi yang sangat orisinil ada dalam Al-Quran. Secara tersurat, secara eksplisit, secara lafziyah, secara harfiah ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Nah, dalam konteks inilah para ulama harus menyuarakan kembali. Kalau di MUI sebenarnya sudah sepakat semuanya. Hanya saja praktek ya, praktek-praktek di lapangan itu wasatiyah cenderung digunakan untuk mencap orang itu apa? Intoleran, mengecap orang itu ekstrim dan seterusnya. Padahal ketika seseorang itu melakukan liberalisasi terhadap sesuatu yang qat'iyat, sesuatu yang aksiomatik, ya, sesuatu yang pasti benar dalam agama, itu sudah keliru juga, gitu maksudnya. Makanya tadi saya setuju, misalkan bahwa di antara karakteristik umat Islam itu adalah khairu ummah dalam surat Ali Imran ayat 110 gitu kan. Tapi Pak Yahya, di antara karakteristik khair ummah itu juga umat ini harus wasaton, harus menjadi umatan wasaton, menjadi umat yang pertengahan, ya, umat yang kalau dalam bahasa Ustaz Muzaffar tadi adalah kata kuncinya adalah umat yang proporsional. Umat yang proporsional inilah yang sangat dibutuhkan, yang sangat dibutuhkan, terutama dalam ya, dalam berinteraksi dengan sesama kaum muslimin ya. Kita masih menjumpai di beberapa masjid gara-gara perbedaan furu'iyah, gara-gara perbedaan fikih itu tidak mau apa namanya bertegur sapa. Gara-gara beda pengajian, gara-gara beda ustadz, gara-gara beda partai, gara-gara beda organisasi, itu masih dijumpai fenomena-fenomena yang apa ya? Yang menjauhkan umat itu dari karakteristik utamanya sebagai khairu ummah, sebagai umatan wasaton. Kalau kita memang dalam diskusi yang kecil ini, kan ini hanya 70 orang nih saya perhatikan. Mungkin semuanya oke, sepakat gitu. Tapi kita, ya, para da'i yang berkecimpung di lapangan, itu masih menemukan. Gara-gara beda partai saja sudah di-cancel itu. Di-cut kan? Beda organisasi udah nggak bisa ngisi khutbah atau pengajian. Itu kan belum wasatiyah namanya, ekstrim itu. Pada ini contoh, kita mengatakan tadi sepakat, ya sepakat semuanya, tapi implementasi ini memang sangat agak susah gitu. Nah, kurikulum seperti apa ya? Kurikulum seperti apa yang kita perlukan? Sebenarnya kurikulum ini menjadi domain semua ormas Islam ya, sesuai dengan konsep mereka masing-masing. Kalau di Muhammadiyah itu kan misalkan ada Islam yang berkemajuan. Kalau di NU itu punya konsep tentang Islam Nusantara. Sekarang ini adalah mengkonsep lagi tentang peradaban begitu kan. Artinya masing-masing ormas itu punya cara sendiri mengimplementasikan Islam sesuai dengan pemahaman mereka sendiri begitu kan. Artinya kurikulumnya ini masing-masing punya ciri khas tersendiri yang dimiliki oleh ormas begitu kan. Artinya MUI misalkan sebagai jembatan dari berbagai ormas di Indonesia itu biasanya hanya bisa merumuskan bersama. Tapi terkadang rumusan itu ketika sudah dibawa oleh ulamanya masing-masing ke organisasi masing-masing nanti berbeda lagi begitu kan. Tapi ketika ketemu di MUI, mereka paling tidak punya kesepakatan bersama, punya al-ittifaq al-jama'i, konsensus yang bersifat kolektif begitu kan. Tapi memang lagi-lagi implementasi kembali kepada para ulama yang menjadi utusan dari berbagai macam ormas itu.
Begitu. Kemudian menjadi sangat urgen bagi kita semuanya, ya, ke depan sosialisasi dan implementasi wasatiyah ini sangat penting. Tentu wasatiyah seperti digariskan oleh para ulama, ya, bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia banyak ulama-ulama yang memang mengajak kepada wasatiyah, ya. Wasatiyah di sini mengkot'ikan yang kot'i, tetapi juga menzonikan yang zoni, mempermaninkan yang permanin, yang dan mendinamiskan yang dinamis. Artinya harus dikombinasikan, harus dipadukan ini. Ya. Inilah Islam yang proporsional, inilah Islam yang objektif, inilah Islam yang pertengahan, tidak terjebak kepada ekstrim di dalam satu sisi dan juga tidak terjebak kepada liberalisasi dalam satu sisi. Barangkali itu tanggapan saya, Dr. Abdul Rahim. Ya, luar biasa. Mungkin masih ada yang masih ada waktu. Kalau bila ada sesuatu yang ingin dicurhatkan atau sesuatu yang ingin disampaikan, ide gagasan. Cakup belum puas. Kenapa? Beliau menanyakan tentang konsep implementasi. Social engineering-nya gimana kira-kira Ustadz Rahman ini? Kayaknya begitu yang saya pahami dari tantangan dari. Jadi gini apa namanya? Ya misalkan gini ya, biar lebih aktual gini. Ya. Itu Bang Caku mau ngomong tuh. Caku nambahin. Dulu ya. Bang Caku nambahin. Ustaz. Implementasi wasatiyah ini dalam konteks pilpres, misalkan dalam konteks politik. Sekarang ini kan ada dua arus besar, gitu kan. Ya, seolah-olah dua arus ini tidak pernah ketemu gitu. Padahal mereka adalah semuanya anak bangsa, ya. Semuanya anak Muslim bangsa juga, ya. Mayoritas. Mereka Muslim semuanya, ya. Tetapi gara-gara afiliasi politik, gara-gara perbedaan pilihan dalam pilpres, itu seolah-olah terjadi konflik yang tidak bisa disatukan. Itu karena masing-masing terjebak kepada ekstremisme, ekstrim dalam melihat sesuatu yang mestinya dianggap sesuatu yang hanya kompetensi, tapi dianggap wala dan barok. Dianggap wala dan barok, ya kan? Gara-gara perbedaan organisasi, gara-gara perbedaan afiliasi politik, menyebabkan kita kadang persatuan atau ukhuwah Islamnya itu menjadi tergerus, gitu kan? Ini karena tidak ada sikap wasatiyah. Artinya dalam tanda kutip belum ada implementasi dari wasatiyah yang sesungguhnya. Padahal kita meyakini bahwa dalam Islam ini ada al-ma'lum minad din bid-darurah, ada perkara-perkara yang ittifaq menjadi konsensus semua para ulama, tapi juga ada yang menjadi wasail. Wasail ini bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Yang penting goyahnya tidak berubah, gitu kan. Goyahnya permanen, tapi wasail sesuai dengan tuntutan zaman. Mas Caku mau ngomong lagi. Silakan. Tambahin tuh, Bang Caku. Ya. Ya kalau nambahin ya enak. Udah cukup, Dokter? Kita terakhir. Udah jam 7 pas. Iya. 5 menit lagi. 5 menit lagi ya. Ya, silakan. Di jam saya masih kurang 5 menit lagi. Di HP kurang 6 menit. Iya, silakan. Assalamualaikum coba melihat kayak tadi perbedaan. Suaranya kurang keras. Oh, nggak jelas. Iya. Caku nggak jelas. Iya. Iya, terkait dengan perbedaan-perbedaan di gerakan-gerakan Islam yang tadi untuk tawazun, kemudian wasatiyah ya, pertengahan.
mungkin ini aja sih. Saya berpikir kalau jadi ingat kata Imam Malik itu, kalau kita ingin mengembalikan umat ini, kejayaan umatnya harus balik lagi ke cara sebagaimana dulu pernah dibangkitkan. Dalam beberapa kasus saya interaksi dengan ormas-ormas itu, memang mereka berpikirnya begini, mereka sulit rasanya untuk menyamakan ideologi, persepsi, dan pemikiran. Yang mungkin disatukan itu sebenarnya lebih pada agenda dan kepentingan. Dan menurut saya ini yang banyak di gerakan-gerakan Islam itu, ya maupun ormas-ormas itu, tidak membahas ini, tapi lebih banyak membahas soal fikih segala macam, sehingga terlihat perbedaannya. Pun jangan-jangan sebenarnya ormas-ormas itu juga tidak punya agenda besar, kalaupun ada agenda lebih pada agenda pribadi. Dan saya melihat hal-hal seperti ini lahir dari mana? Bisa jadi dari pola pendidikan sejak dulu yang memang tidak pernah besar. Makanya tadi saya tanya kurikulumnya seperti apa membangun umat ini, sehingga akhirnya yang muncul ke depan itu bukan orang-orang yang berpikir kecil, tapi orang-orang yang punya cita-cita besar, sehingga akhirnya agenda dan kepentingan itu jauh lebih besar dari ormas sendiri akhirnya. Menurut saya seperti itu. Contoh kecil misalnya kalau kita saya baca sirah itu, Nabi SAW itu mendidik para sahabat itu sejak kecil memang mimpinya besar gitu. Ya harapannya begitu besar, itu nggak perbedaan-perbedaan yang sifatnya dan segala macam itu tidak terlalu menjadi persoalan. Bisa melihatnya dari itu aja sih sebenarnya ya. Pas tadi di atas ternyata banyak perbedaan ya, Ustaz. Halo? Iya. Iya. Jadi kayaknya agak ini jadi setback ke belakang sedikit. Tapi saya melihat begitu ketemu dengan teman-teman aktivis di lapangan, karena mungkin memang pendidikan sejak kecilnya tidak maksimal, dan cara berpikirnya juga cara-cara berpikir kecil, sehingga akhirnya ketika bertemu ya yang dibahas hal-hal kecil. Sehingga akhirnya yang terjadi ya ribut sana sini, sulit untuk bersatu. Mempunyai agenda besar bersama, lebih pada kepentingan kecil-kecil. Seperti itu sih. Ya, terima kasih Mas Syaku. Mau ditanggapi Ustaz Rahman, atau mungkin saya ingin berikan ini sedikit ya. Jam 7 ya. Terkait dengan khusus tentang tadi tanggapan dari Mas Syaku, ada pembahasan menarik yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Ayyash Al-Kubaisi, dosen di Qatar University. Beliau ada karya bagus, ini mungkin ustadz-ustadz yang mengakses kajian berbahasa Arab. Ada kitab tafsir beliau namanya Majalisun Nur. Beliau itu menyebutkan 3 poin yang perlu di dalam pembelajaran itu yang tidak boleh dipisahkan. Quran, hadis, dan sirah. Jadi tiga inti, Quran, hadis, dan sirah. Kemudian Quran itu yang dibaca dan dikaji dimulai dari perkara-perkara kulliyat, perkara-perkara yang universal itu menjadi titik fokus utama. Karena itulah yang wasatiyah itu sebenarnya berangkat dari titik-titik yang sifatnya universal. Baru kemudian detailnya dijelaskan dalam sunnah, prakteknya dijelaskan dalam sirah. Jadi 3 itu, nilai universalnya diambil dari Quran, meskipun di situ ada perkara-perkara detail. Praktek teknisnya dari penjelasannya dari sunnah, teknis pengelolaannya, pertahapan dan metodologinya melalui dalam sirah. Itu mungkin gambaran tadi yang disebutkan Mas Syaku mungkin agak sedikit bisa memberikan gambaran tentang tahapan wasatiyah. Tapi memang perlu pengkajian secara mendetail tentang kurikulum. Cak Hasan, ini sudah jam 7 ya. Gimana kasih kesempatan kepada Cak Hasan sebagai penanggap terakhir. Silakan Cak Hasan. Ya. Pengamat Jawanisasi, bukan Jawanisasi, Islamisasi Jawa. Oke, silakan. Sedikit saja komentar. Ya, tentang wasatiyah konteksnya tentang moderasi dalam beragama dalam lingkup umat Islam sendiri. Kenapa kemudian seringkali kita bertabrakan katakanlah dengan ukuran wasatiyah yang digunakan oleh negara.
Ya, selama ini kan kita memang menggunakan dua parameter yang berbeda. Parameter kita di antara umat Islam sebenarnya secara umum relatif sama ya, yang digunakan oleh ormas besar di Indonesia bersepakat tentang ukuran-ukuran dan parameter wasatiyah itu. Masalahnya kemudian negara itu kan menggunakan apa namanya parameter moderasi itu, Islam dipersamakan dengan agama-agama yang lain. Nah, agama-agama yang lain kan tidak ada urusan dengan wasatiyah, tidak ada urusan dengan moderasi. Mereka nggak ada yang namanya dikatakan oleh Ustaz Mudhafar tadi yang sabit dan taghayyurat itu kan di agama-agama yang lain tidak ada ukuran itu. Nah inilah yang kemudian menurut saya membuat apa namanya parameter yang digunakan oleh negara secara umum di mana-mana itu dalam menyikapi Islam itu dipersamakan dengan agama-agama yang lain. Kalau agama-agama yang lain bisa begini, kenapa kemudian Islam tidak? Nah ini yang parameter ini yang berbeda. Nah ini yang kemudian perlu untuk dipertemukan bahwa Islam seperti ini ketika kita berbicara dengan apa namanya dalam konteks kenegaraan itu agar tidak terjadi apa namanya negara itu gebiah uyah sehingga kita kemudian juga apa namanya dianggap tidak toleran, tidak moderat karena ukurannya adalah agama yang lainnya. Nah, ini satu hal ketika kita dalam konteks kehidupan antar umat beragama. Kemudian dalam konteks umat Islam sendiri menurut saya wasatiyah ini di satu sisi memang urusan pemahaman. Tapi di sisi yang lainnya ketika kita berbicara pada praktek di lapangan itu adalah urusan emosi gitu ya. Namanya suka atau tidak ya. Mungkin dalam beberapa praktek tertentu saya cenderung dalam praktek fikih yang mungkin katakanlah agak memberatkan ya. Tetapi bagaimana ketika kita berinteraksi dengan orang lain itu kita bisa menghormati, bertoleran dengan pikiran-pikiran dengan praktek ibadah yang dilakukan oleh orang lain dalam konteks hal-hal yang mutaghayyir. Jadi ini sebenarnya menurut saya kesulitan kita untuk mengaplikasikan gagasan tentang wasatiyah beragama ini karena kita mengharapkan orang lain itu berperilaku beribadah beragama itu sebagaimana perilaku kita. Ini dua hal yang menurut saya juga apa namanya harus kita pahami. Ada sisi emosional dari diri kita itu yang kemudian memaksakan orang lain harus mengikuti kita, meskipun secara wawasan kita bisa menerima. Secara wawasan kita bisa wasatiyah, tetapi ternyata dalam prakteknya tetap saja sisi-sisi emosional itu masih mendominasi kita dan juga menyikapi orang lain. Saya kira begitu. Sedikit Dr. Abdul Rahim. Terkadang. Ya, silakan. Silakan. Mohon maaf sebelum ditutup ya ini tadi terkait dengan yang tadi disampaikan oleh siapa Mas Caku ya. Jadi kayaknya jadi teringat tema itu perlu lanjut dalam tema khusus. Jadi saya jadi ingat penting untuk diangkat tema bersatu dalam perbedaan itu. Mungkin suatu saat. Tapi sebagai pemantik awal, jadi memang salah satu solusi untuk menghadapi fenomena berbagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip wasatiyah dari berbagai kalangan hampir semua, termasuk yang mengaku paling wasatiyah sendiri. Ya termasuk tema tuduhan-tuduhan atau tema-tema intoleransi yang ditujukan kepada sebagian kalangan. Itu kelompok-kelompok yang paling lantang menyuarakan itu termasuk juga yang dalam sisi tertentu paling paling intoleran. Nah, ada dua poin utama saya kira yang tadi disinggung. Jadi prioritas utama masing-masing kelompok. Nanti kalau kita menyerukan ukhuwah, persaudaraan dan persatuan itu tidak berarti kemudian melebur kelompok-kelompok mazhab-mazhab organisasi dalam satu kelompok itu tidak mungkin, mustahil. Tapi bagaimana kita bersatu tetap menjaga perbedaan itu. Nah, yang paling prioritas al-aulawiyat bagi seluruh kelompok organisasi, jamaah, gerakan
itu memang bagaimana masing-masing melakukan muhasabah dzatiyah. Jadi evaluasi diri. Apa sayang? Jadi evaluasi internal. Jadi ntar. Selama ini itu kan rata-rata ketika bicara muhasabah evaluasi itu kita lebih semangat mengevaluasi orang lain. Udah, fokus aja masing-masing berusaha untuk anak dzati. Jadi untuk melakukan muhasabah dzatiyah, dakhiliyah itu tidak ada solusi lain kecuali itu. Tidak ada bahwa apa itu yang kelompok besar, kelompok kecil, kelompok pertengahan, kelompok apapun. Ini salah satu solusi real itu adalah bagaimana masing-masing memprioritaskan diri untuk melakukan muhasabah dzatiyah, syamilah, jadriyah. Jadi itu sangat serius, khususnya untuk kelompok-kelompok gerakan-gerakan yang ya sesuai dengan usianya. Jadi mungkin kalau kelompok yang baru lahir kemarin, muhasabahnya mungkin masih tipis-tipis. Itu lebih dalam kalau sudah sepekan, kalau sudah sebulan, kalau sudah usianya setahun, kalau sudah usianya 1 windu. Semakin lama itu tuntutan muhasabah dzatiyah semakin ini. Nah, ketika ini tidak dilakukan, ya kita akan muter-muter saja. Yang kedua, secara praktis itu sederhana tapi tidak sederhana prakteknya. Itu menggalakkan program silaturahim. Termasuk silaturahim lipstick, silaturahim yang tampak formalitas. Nggak perlu agenda macam-macam, nggak perlu kita menyepakati kita akan diskusi apa. Itu tokoh-tokoh ulama kiai itu duduk sarapan pagi bareng, atau lunch atau dinner, terus kemudian itu dirutinkan, itu Masya Allah, silakan masing-masing gayeng, guyon, bawa jok masing-masing, udah banyak persoalan-persoalan yang selama ini lebih didasarkan pada miss-miss itu hilang gitu. Itu hilang, tertelan bersama dengan rujak cingur, bersama dengan apa itu segala macam. Itu saja udah. Jadi kalau mau lebih real lagi itu ya sudah saling ngundang. Kapan itu misalnya bahwa apa itu, jadi ya kita mengulang apa ya, hubungan manis, contoh-contoh teladan luar biasa dari Buya Hamka dengan Kiai Syukri Ghazali, Buya Hamka dengan Kiai Idam Khalid, Buya Hamka dengan Kiai Abdullah apa itu Syafi'i. Itu perlu terus diulang-ulang. Jadi ini bahwa kapan di jadwal misalnya bahwa KKNO itu khutbah di masjid-masjid Jami' Muhammadiyah, ada ini itu, udah. Mari kita suarakan tantangan ini kepada para kiai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Muzaffar tambahannya. Termasuk wasatiyah sampai musyawarah Ustaz. Nah, itu. Personal Ustaz. Oke, besanan. Udah banyak itu tapi nggak mempan. Oke, gimana Ustaz Rahman? Ya, ada closing statement terus kita tutup insyaallah. Ya, terima kasih Dr. Abdurrahim. Sebelum ditutup saya menyampaikan bahwa kita semuanya sepakat tentang wasatiyah. Inti dari wasatiyah itu adalah cara beragama kita yang menempuh proporsionalitas. Kemudian di antara implementasi penting dari konsep wasatiyah ini bagaimana umat Islam punya orientasi kepada kualitas. Karena orientasi kualitas ini merupakan pesan inti dari Al-Qur'an, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu yang pertama, kita umat Islam kalau ingin bisa mengimplementasikan wasatiyah yang sesungguhnya, kita harus punya orientasi kepada kualitas. Dan yang kedua, kita juga harus punya orientasi masa depan.
atau yang kita kenal dengan futuristik. Karena masa lalu itu adalah memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, tapi masa lalu itu harus dijadikan iktibar, bahan evaluasi bagi kita agar ada reformasi, agar ada perbaikan-perbaikan untuk masa yang akan datang. Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa kita mengevaluasi masa lalu agar bisa melakukan perbaikan untuk hari esok. Dan oleh karenanya Nabi mengatakan orang yang cerdas itu di antara karakteristiknya adalah orang-orang yang punya pemikiran masa depan, yaitu wa amila lima ba'dal maut. Orang-orang yang menjadikan semua instrumen, semua kenikmatan yang dimiliki di dunia ini dalam rangka melipat gandakan amal, dalam rangka untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita, diskusi kita pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Muhammad Rahman dan Bapak Ibu sekalian. Kita tutup kajian kita dengan kafatul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai pemandu acara ini mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Ya, salam. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Sehat selalu Pak Syekh, Ustadz. Barakallahu fikum. Ya. Dari Kerawang. Jazakumullah khairan. Yang Muzaffar dan Rahmat. Yang lainnya, makasih. Ustadz Rahman, Ustadz Rahim. Sama. Insyaallah, barakallahu khair. Makasih. Barakallahu fikum. Kita lihat insyaallah. Assalamualaikum. Barakallah. Jazakumullah khairan katsira.